Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting lagi adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang mana dengan kedua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, dalam kesempatan episode kali ini saya akan mengangkat satu tema tentang bagaimana kita berguru kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita baca di dalam Al-Quran pada surat Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala dua kali memerintahkan kepada kita, ya, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, untuk apa? Untuk mengambil suri toladan kepada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Nah, tentu saja orang-orang yang bersama dengan beliau adalah keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Apatah lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau dikenal sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Nah, tentu saja ini adalah kedudukan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada beliau. Di samping beliau juga disebut sebagai seorang Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada surat Al-Mumtahanah pada ayat 4 dan 6 itu Allah tegaskan kepada kita, laqad kana lakum fi Ibrahima walladzina ma'ah. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu ada suri toladan buat kalian dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Nah, kalau kita membaca beberapa referensi buku sejarah, paling tidak kita bisa menyarikan ada beberapa poin penting di sini yang harus kita belajar dari beliau. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW pada saat musim kurban, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hewan apa ini?" Baginda Nabi katakan, "Ini adalah hewan kurban, udhiyah." Kemudian sahabat juga bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu kurban?" Apa jawab baginda Nabi? "Kurban itu adalah sunnah bapak kalian." Siapa yang dimaksud dengan bapak kalian di sini? Beliau adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betapa kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW tidak bangga, betapa kita tidak bahagia ketika Rasulullah Muhammad SAW beliau menisbahkan amalan kurban. Maka ketika amalan kurban itu kita amalkan, kita lakukan, terutama pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, maka itu sama halnya kita sudah melaksanakan sunnah bapak kita. Ya, siapa bapak kita yang dimaksud? Beliau adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bangga, bahagia. Kenapa? Karena kita seolah-olah punya hubungan yang sangat dekat dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu satu dari sekian banyak kebahagiaan kita, kebanggaan kita. Ya, karena memang pada kenyataannya secara nasab, secara silsilah Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu nasabnya nyambung, ketemu sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah seolah-olah amat sangat mendekatkan kita
Ya, sekalipun mungkin kita orang Indonesia bukan berdarah Arab, tetapi ketika kita menjalankan sunnah kurban, seolah-olah ada hubungan batin yang sangat erat antara kita dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ada beberapa juga keteladanan yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahwasanya beliau adalah orang yang sangat berpegang teguh kepada nilai-nilai tauhid. Beliau mengajak manusia, mendakwahi manusia untuk apa? Supaya mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibesarkan oleh bundanya. Situasi dan kondisi saat itu hampir sama dengan situasi dan kondisi Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Fir'aun mengumumkan bahwa setiap bayi laki-laki yang dilahirkan di tempat itu maka dia harus dibunuh. Nah, oleh bundanya Musa, Nabi Musa atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dihanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Nah, sementara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahwa setiap bayi yang lahir laki-laki saat itu oleh Raja Namrud diumumkan dia juga harus dibunuh. Tetapi oleh bundanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau dirawat dan dibesarkan di dalam sebuah gua. Ya, secara perlahan tapi pasti, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tumbuh besar, tumbuh sehat, anak muda yang cerdas. Ketika beliau keluar dari gua, beliau lihat menampak cahaya terang benderang siang hari. Ya, kemudian beliau katakan, mungkin ini Tuhan saya. Tapi ternyata masuk sore hari, matahari yang terang benderang yang dianggap Tuhan dia tenggelam. Muncullah cahaya bulan. Nabi Ibrahim pun berpikir bahwa mungkin ini Tuhan saya. Sampai akhirnya beliau juga berpikir tentang bintang, mungkin itu Tuhannya. Oh, ternyata bukan. Beliau tidak menggantungkan dirinya kepada sesuatu yang timbul tenggelam. Nah, ini menarik. Dan kita akan lanjutkan setelah satu yang lewat. Nah, pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, tadi bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang. Beliau sempat berpikir bahwa ini mungkin Tuhan saya, tapi ternyata itu semuanya timbul tenggelam. Hingga pada akhirnya apa? Beliau katakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tegaskan bahwa saya tidak akan hadapkan wajah saya kepada sesuatu yang timbul tenggelam, kepada sesuatu yang bisa mati. Saya hanya hadapkan wajah saya kepada Rob Tuhan semesta alam yang menciptakan ini semua. Itu di antara kelebihan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan akal pikiran yang cerdas. Kemampuan akal pikirannya untuk mencerna apa yang ada, ya, fenomena yang ada di sekitarnya. Hingga pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwa saya hanya menghadapkan wajah saya kepada zat yang menciptakan ini semua, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga akhirnya beliau mendapatkan perintah untuk mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana beliau berdakwah kepada penguasa saat itu, penguasa Babilonia. Ya, saat itu Babilonia adalah kerajaan yang luar biasa, kerajaan yang sangat besar. Tapi sayangnya mereka adalah kaum penyembah berhala. Di usia ke-16 tahun, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau berani menghancurkan patung-patung yang menjadi sembahan kaum Babilonia saat itu. Tapi yang menarik, ada satu patung yang sangat besar, yang paling besar yang beliau biarkan, bahkan beliau kalungkan kapak di situ. Sehingga ketika raja dan rakyat Babilonia tahu bahwa sesembahan mereka sudah hancur, ya, ada saksi mata yang mengatakan bahwa pelakunya adalah Ibrahim, maka dipanggillah Ibrahim alaihissalam. Diadili beliau sampai beliau katakan, mungkin yang melakukan itu adalah patung yang paling besar. Lihatlah, kapak itu ada di lehernya. Nah, serentak Raja Namrud dan pengikutnya mengatakan, bagaimana mungkin? Patung itu kan tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Disitulah kecerdasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin kalau kalian tahu bahwa patung ini tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian sembah? Ya, emang dasar manusia yang sudah ndablek, tertutup pintu hidayah baginya. Ya, ketika otaknya kalah, maka yang berlaku adalah ototnya. Akhirnya apa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam harus dihukum dengan cara dibakar. Ya, ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api yang panas, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, apakah engkau memerlukan pertolonganku?
Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Kalau yang memberikan pertolongan itu adalah engkau, aku tidak minta tolong kepadamu. Apa ucapan yang sangat terkenal yang saat itu beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ya. Cukuplah aku memasrahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti ketauhidan yang murni yang Allah ajarkan kepada kita lewat lisannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tunduk patuh hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni barda wassalama ala Ibrahim." Hai api, hendaklah kau dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi justru ketika Nabi Allah Ibrahim keluar dari kobaran api itu beliau seperti orang menggigil, justru kedinginan. Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah orang yang sangat kaya raya. Ya, beliau tidak kurang mempunyai 12.000 kawanan domba. Ya, bukan ekor loh, kawanan domba. Ya, 12.000 kawanan domba, masing-masing satu kawanan ini berisi tidak kurang dari 1.000 ekor. Bisa dibayangkan 12.000 dikali 1.000, masing-masing satu kawanan domba ini dijaga oleh satu ekor anjing. Dan setiap anjing ini yang menjaga kawanan domba tadi dikasih kalung rantai, ya, dan itu dari emas. Ya, bisa dibayangkan berapa jumlah emas yang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam harus keluarkan untuk anjing-anjingnya guna menjaga hewan ternaknya. Beliau sangat kaya raya, tapi beliau juga adalah orang yang sangat dermawan. Beliau wakafkan hartanya, baik yang ketika beliau di Palestina atau ketika beliau di Mesir, beliau wakafkan hartanya. Ya, kemudian juga kita belajar dari beliau bahwa beliau ini adalah orang yang sangat dermawan. Beliau tidak akan makan siang atau makan malam kecuali beliau minta ditemani oleh orang lain. Sampai-sampai beliau harus melakukan perjalanan yang jauh untuk apa? Supaya ada orang yang mau menemani beliau untuk makan. Ini amalan yang indah, amalan yang sangat mulia, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian keteladanan lain dari beliau adalah bahwasannya beliau tunjukkan kepada kita kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada keluarga, ya, terhadap istri dan terhadap anaknya. Dan masih banyak lagi poin-poin penting nanti kita akan bahas pada segmen berikutnya dan kita lanjutkan setelah sesi berikutnya. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan beberapa poin, ya, bagaimana kita mengambil keteladanan pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang teguh memegang prinsip tauhid. Kemudian beliau adalah orang yang cerdas, ya, orang yang punya visi ke depan, ya, orang yang sangat argumentatif, dan itu diberikan kelebihan oleh Allah kepada beliau. Sehingga ketika berdebat dengan Raja Namrud tidak berkutik. Ya, ketika otaknya si Raja Namrud ini kalah, dia gunakan ototnya untuk berusaha membinasakan, untuk membunuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tapi Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Dengan kekayaan yang Allah anugerahkan kepada beliau, tidak menjadikan beliau sebagai orang yang kikir, orang yang pelit, tetapi justru beliau memberikan contoh teladan kepada kita. Ya, beliau berusaha untuk melakukan perjalanan yang jauh untuk apa? Untuk mencari kawan agar bisa menemani beliau makan. Kemudian beliau adalah orang yang sangat menepati janji. Ya. Salah satu di antara janji beliau adalah, ya, bahwasannya bagaimana beliau begitu cintanya, begitu sayangnya kepada sang ayah. Sekalipun Allah sudah larang beliau untuk mendoakan ayahnya, karena percuma saja beliau doakan atau tidak, tapi beliau sudah berjanji kepada Allah. Sehingga walaupun ayahnya wafat dalam keadaan kafir, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memegang teguh janjinya, beliau tetap doakan ayahnya. Ini sifat yang sangat mulia. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Ya, apatah lagi kalau janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keteladanan yang lain ya terkait dengan janji kita kepada Allah. Kita baca di dalam salat, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am ayat 162 163.
Ada mufassir menerjemahkan atau menafsirkan kata nusuk itu adalah apa? Sembelihan. Kita baca di dalam sholat doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita, sembelihan kita, kurban kita, hidup kita dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita nggak berkurban, itu sama halnya kita orang yang tidak mendapati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat mendapati janji. Sekalipun itu yang harus dikorbankan adalah putra kesayangan beliau. Tapi beliau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ta'na. Beliau laksanakan, beliau kerjakan. Kemudian apalagi yang kita ambil pelajaran dari beliau? Beliau itu orang yang berhijrah. Dan hijrahnya beliau itu bukan jangka yang pendek. 1.500 km beliau harus menempuh perjalanan dari Palestina ke Makkah. Ya. Hijrah yang sangat berat, hijrah yang sangat melelahkan. Apatah lagi sesampai di Mekah beliau harus meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tandus. Tidak ada pohon, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada air. Tapi karena ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal beliau, kepasrahan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganjar dengan ganjaran terbaik. Allah berikan balasan terbaik. Di bawah telapak kaki Nabi Ismail yang masih bayi saat itu keluar mata air. Ya, sampai Siti Hajar mengatakan, "Zammi, zammi, zammi." Ya, berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Dan hingga saat ini nama itu melekat, air Zam-Zam. Ya. Itu berasal dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di mana Siti Hajar Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Untuk apa? Untuk mencari air. Ya, mencari kehidupan. Ya. Dari sini kita belajar bagaimana perjuangan orang-orang yang bersama dengan beliau adalah perjuangan yang luar biasa. Tapi kata kuncinya di situ apa? Tawakal, pasrah, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah perintah Allah, maka kita tidak boleh lagi timbang sana, timbang sini. Kita tidak boleh lagi untuk pikir sana, pikir sini. Karena apa? Karena apapun yang Allah perintahkan kepada kita, bahwa itu sudah pasti akan memberikan hikmah yang luar biasa. Akan memberikan pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Termasuk apa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Nah, kemudian juga belajar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah orang yang teguh memegang prinsip. Diancam, diintimidasi, bahkan dibakar hidup-hidup, tidak mengurangi semangat beliau untuk mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita berdakwah sunatullah, dakwah itu pasti ada tantangannya. Karena para nabi dan rasul mengalami hal yang seperti itu. Ya, dan bahkan ketika Rasulullah diminta untuk berhenti dari dakwahnya, apa? Wahai paman, kalaupun mereka sanggup meletakkan matahari di tanganku dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan berhenti daripada mendakwahkan agama ini. Prinsip teguh pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itulah juga yang diteladani oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Allah perintahkan kita untuk meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, itu juga sama halnya perintah itu berlaku untuk Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana beliau juga belajar mengambil suri toladan pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang tidak lain dan tidak bukan adalah beliau di mana nasabnya nyambung ya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah pemirsa Risalah Iman Cinta TV yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bagaimana kita mengambil suri toladan ya pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan beliau, untuk kemudian kita mampu amal, kita mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Semoga menjadi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.